Kesultanan Demak, cahaya Islam yang pertama dan terbesar di tanah Jawa. Di sebuah pelabuhan ramai di pesisir utara Pulau Jawa, sejarah baru ditorehkan. Saat kerajaan Majapahit mulai meredup, seorang bangsawan muda keturunan raja terakhir Majapahit bangkit, bukan untuk menghidupkan kejayaan lama, melainkan untuk membuka lembaran baru, Kesultanan Demak, kerajaan Islam pertama di tanah Jawa. Namanya Raden Patah, putra dari Putri Brawijaya V yang sejak muda dibimbing oleh Sunan Ampel dan para wali Songo. Dengan restu para ulama, Raden Patah mendirikan Kesultanan Demak di Bintoro, sekitar tahun 1475. Di sanalah pusat pemerintahan, dakwah, dan perdagangan Islam mulai tumbuh subur. Masjid Agung Demak pun dibangun, bukan sekadar rumah ibadah, tapi simbol persatuan umat. Di bawah kepemimpinan Raden Patah, Kesultanan Demak berkembang pesat, menjalin aliansi dengan pelabuhan-pelabuhan Islam lain dan menaklukkan wilayah-wilayah yang dulunya berada di bawah Majapahit. Islam menyebar dengan cepat, didukung oleh para wali dan kekuatan maritim Demak. Setelah Raden Patah wafat, tahta dilanjutkan oleh menantunya, Pati Unus, yang kemudian dikenal sebagai Pangeran Sabrang Lor, karena keberaniannya menyeberang Laut Jawa menuju Malaka. Tahun 1511, Malaka jatuh ke tangan Portugis. Pati Unus merasa terpanggil membela sesama Muslim. Maka, 2 tahun kemudian, pada 1513, ia memimpin ekspedisi militer besar. 100 kapal dan ribuan prajurit dikirim menyerbu Malaka. Meskipun gagal, dunia menyaksikan semangat jihad dari Kesultanan Demak yang luar biasa. Namun perjuangan belum berakhir. Pada tahun 1521, Pati Unus kembali memimpin ekspedisi kedua ke Malaka. Di tengah pertempuran laut yang sengit, ia gugur sebagai syuhada, dan namanya harum dikenang dalam sejarah sebagai pahlawan Islam yang pertama dari Jawa. Sepeninggal Pati Unus, tampuk pemerintahan jatuh ke tangan Sultan Trenggana, adik iparnya. Di bawah Trenggana, Kesultanan Demak mencapai puncak kejayaan. Ia menaklukkan wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur, Madiun, Kediri, hingga Blambangan berhasil ditundukkan. Islam pun semakin mengakar kuat di seluruh penjuru Jawa. Namun, kejayaan itu tak berlangsung lama. Pada 1546, saat memimpin ekspedisi ke Pasuruan, Sultan Trenggana gugur di medan perang. Sejak saat itu, awan kelabu menggantung di atas Kesultanan Demak. Ketiadaan pemimpin yang kuat menimbulkan konflik berdarah. Arya Penangsang, cucu Raden Patah dan Bupati Jipang, mengklaim tahta. Di sisi lain, Joko Tingkir atau Hadiwijaya, menantu Trenggana dan Bupati Pajang, juga menyatakan haknya. Perebutan kekuasaan meletus. Perang saudara pun pecah. Arya Penangsang dikenal sebagai sosok keras dan haus kuasa. Ia membunuh Pangeran Hadiri, suami Ratu Kalinyamat, dan menantang siapa saja yang menentangnya. Namun, rakyat tak tinggal diam. Ratu Kalinyamat bersumpah menuntut balas. Joko Tingkir pun menghimpun kekuatan, didukung Ki Ageng Pemanahan dan Ki Panjawi. Pada 1554, dalam duel berdarah, Arya Penangsang tewas di tangan pasukan Pajang. Dengan kekalahan itu, Kesultanan Demak runtuh, dan Joko Tingkir memindahkan pusat kekuasaan ke Pajang. Maka berakhirlah sebuah era. Warisan Kesultanan Demak. Meski hanya bertahan kurang dari 1 abad, Kesultanan Demak menorehkan jejak besar dalam sejarah Nusantara. Ia menjadi pelopor Islamisasi Jawa, penjaga marwah dunia Islam, dan benteng pertama yang menantang kolonialisme Portugis. Warisan spiritual dan budayanya masih hidup hingga kini, dari Masjid Agung Demak yang kokoh berdiri, hingga semangat dakwah dan persatuan yang diwariskannya. Kesultanan Demak bukan sekadar kerajaan. Ia adalah nyala obor, cahaya Islam pertama dan terbesar yang pernah menyinari tanah Jawa.